Saudara-saudari terkasih, mari kita lihat satu persatu 3 bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama. Bacaan pertama tentang 2 orang yang ambil bagian atau sangat berperan dalam karya pewartaan Injil Yesus Kristus, yaitu Paulus dan Barnabas. Paulus menjadi rasul segala bangsa, tetapi Barnabas adalah orang yang di belakang Paulus yang membantu dia melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Paulus seorang penganiaya jemaat, kemudian dalam perjalanan ke Damsyik berubah, mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang pewarta Injil Yesus Kristus. Itu tidak mudah, dia ditolak, dia dicurigai dan tidak dipercaya. Lalu dia kehilangan segala kepercayaannya, tapi syukur Barnabas sahabatnya memberikan dia support sehingga dia bisa sampai pada panggilan yang sesungguhnya. Barnabas membawa Paulus ke Antioquia. Antioquia itu adalah pusat kekristenan ketika para murid diusir dari Yerusalem. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya pengikut Yesus dipanggil Kristen. Dan di sana Injil Matius ditulis. Di sanalah Paulus kemudian menemukan kembali kepercayaan diri karena dukungan dari Barnabas, dan dia menjadi seorang rasul Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Salah satu bagiannya kita dengar dari bacaan pertama hari ini. Bacaan kedua berbicara tentang vision atau penglihatan dari sang penulis kitab Wahyu, bahwa orang yang berjuang setia mengikuti Yesus Kristus akan mendapat mahkota kemuliaan kehidupan ini. Sementara bacaan Injil itu berbicara tentang domba dan gembala. Gembalanya adalah Yesus Kristus dan dombanya adalah kita. Yesus memberikan jaminan, siapapun yang menjadi domba-dombaku akan kulindungi dan akan kuselamatkan. Dasarnya adalah apa? Yesus dan Bapa ada dalam satu kesatuan yang utuh. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kurang lebih itu 3 poin yang kita dengarkan dari 3 bacaan pada kesempatan ini. Pada bagian kedua, ini adalah hari Minggu Panggilan. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang panggilan. 2 atau 3 tahun yang lalu, itu ada berapa ya, 3 atau 4 pastor ditabiskan di sini. Salah satu dari pastor yang ditabiskan itu adalah Pastor Gideon Suhendra. Sekarang dia tugas di SPP di Pala-Pala. Dia menceritakan pengalamannya waktu ditabiskan, dan saya ingin mengulangi pengalaman itu karena bagi saya pengalaman itu menarik. Dia dulu sekolah di SMP Frater Palopo, ini ada SMA Frater di sini. Setelah dia mau lulus di kelas 3 SMP, dia bingung mau kemana, apakah ke SMA Frater atau kemana, dia bingung. Temannya Pastor Canisius kasih tahu dia, Gideon, kita masuk seminari. Kalau kita masuk seminari, kita belajar di sana, dapat 100 mata pelajaran akuntansi, kita dapat 3 hadiah. Diajak jalan-jalan ke mall. Diberi kesempatan main game sepuasnya di Thomson, dan setelah itu ditraktir di salah satu restoran. Lalu dipikir-pikir, boleh juga ya saya masuk seminari dengan harapan mendapatkan reward. Mereka tes, lulus, masuk seminari dua-duanya. Dia berjuang dan saya tidak tahu apakah dapat hadiah atau tidak, karena orang harus dapat 100 akuntansi baru dapat 3 hadiah itu. Dalam perjalanan di seminari tiba-tiba muncul panggilannya mau menjadi pastor, baru di seminari. Tapi sampai di kelas 3, dia dapat krisis, dia tidak mau lanjut. Mungkin lirik-lirik cewek SMA Frater, mungkin. Ketika sampai di kelas 3, entah apa yang terjadi, akhirnya dia ikut-ikutan temannya ikut ke seminari Tor di Sangala. Tiba di sana, tetap bergulat, lanjut atau tidak. Akhirnya diputuskan tidak, saya mau berhenti, saya mau pulang ke rumah. 1 minggu sebelum ambil keputusan, Pastor Korne itu rektor seminari Tor, katakan kalian semua pergi live-in ke Mamasa. Ini Mamasa ini coy. Lalu mereka pergi ke sana, tiba di sana, Pastor Otto, pastor paroki bilang, kalian ini para frater, pergi live-in ke stasi masing-masing. Diundi, dia dapat stasi namanya Buntu Kira, kalau tidak salah.
Dia bilang sama Pastor Roto, Pastor, di mana itu stasi Buntukira? Dia bilang, kau jangan tanya-tanya, kau cari sendiri, terserah kamu tersesat atau tidak. Dia bilang, disitulah saya baru mengatakan bagaimana sulitnya, tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan, saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan tolong saya. Semoga dalam perjalanan nanti saya selalu ketemu orang yang tunjukkan di mana stasi itu. Dia berdoa sungguh-sungguh, dan akhirnya dia berangkat, dia ketemu betul, di setiap persimpangan dia ketemu dengan orang. Ketemu dengan bapak-bapak yang ambil rumput, ketemu dengan anak-anak yang pulang dari sekolah, bahkan ketemu dengan ibu-ibu yang lagi kasih menete anaknya. Kita ganggu, untungnya kau tidak bilang saya haus. Dan akhirnya dia tiba di stasi itu. Setelah itu selesai living dia pulang ke Tor. Dan kemudian bermenung betul doa itu tidak pernah mengecewakan. Selalu seperti diatur oleh Tuhan dan dia percaya. Akhirnya dia mengatakan saya tidak mau keluar, saya mau lanjut. Akhirnya lanjut ke Jogja. Kuliah filsafat teologi 6 tahun. Dan setelah lulus ujian bakalaureat, itu mereka harus ajukan lamaran ke uskup untuk ditabiskan jadi diakon. Teman-temannya sudah kirim lamaran, sudah diterima, dia bergulat lagi lanjut atau tidak. Mungkin dia keturunan Thomas ini. Akhirnya setelah rektor Gideon 2 hari lagi, kalau kau tidak masukkan lamaran, kau out. Akhirnya dia bermenung selama 2 hari. Dia pikir-pikir seperti ini. Dulu waktu saya kecil di Melamasi, itu rupanya biasa ikut teman-temannya ke gereja tetangga. Lalu dalam khotbah selalu dengar-dengar orang mengatakan demikian. Untuk apa hidup di bahagia di dunia ini kalau ujung-ujungnya tidak masuk surga? Dalam refleksinya terngiang-ngiang, cita-cita itu ternyata cita-citanya masih kecil dulu adalah masuk surga. Lalu dia berpikir-pikir, bukankah dengan memberikan diri menjadi seorang imam, itu cita-citanya itu sudah mau mendekati apa yang diharapkan. Akhirnya dalam keraguan-raguan dia mengambil keputusan, apapun terjadi saya ingin mewujudkan cita-cita saya itu, saya ingin masuk surga, dan dia memasukkan lamaran, diterima dan akhirnya ditabiskan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita renungkan lihat 3 tahap perjalanan hidupnya. Dia masuk seminari hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Jalan-jalan di mall, main game dan ditraktir. Tapi dari situ muncul panggilannya. Dapat krisis, lalu ditemukan ternyata doa menjadi kekuatannya. Sampai di ujung, dia ragu, tetapi dia ingat cita-cita luhurnya, ingin mendapatkan keselamatan. Dalam keraguan-raguan, dia memutuskan untuk lanjut. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari Minggu panggilan kita dipanggil menyadari panggilan kita sebagai orang beriman. Baik menjadi imam, suster, frater, maupun menjadi awam, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah, dan semoga semuanya ini menjadi rahmat yang melimpah bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan